Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri. Saya mahasiswa Apoteker 29 dari Universitas Perintis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara penggunaan alat laboratorium. Tugas ini dibuat untuk mata kuliah praktek simulasi industri. Selamat menyaksikan. Sebelum bekerja di laboratorium, yang pertama kita gunakan masker terlebih dahulu, gunakan dengan baik dan benar. Kemudian gunakan jas laboratorium yang tersedia di laboratorium. Ini bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan selama bekerja. Gunakan secara baik dan benar. Kemudian gunakan handscoon. Ini bertujuan untuk melindungi tangan saat bekerja. Di sini ada alat-alat gelas. Nah, yang pertama di sini ada beaker glass. Fungsinya yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung. Tempat ini melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Ukurannya ada 50 ml, 100, 150 dan 200 ml. Nah, lalu kemudian selanjutnya ada Erlenmeyer. Fungsinya untuk menjadi wadah dan bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi guna menampung larutan yang akan digunakan. Ukurannya ada 50 ml, 100, 150 dan 200 ml. Selanjutnya di sini ada pipet volume. Fungsinya untuk memindahkan cairan-cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai dari sangat kecil diinginkan. Cara penggunaannya yaitu dengan menggunakan pompa sedot. Nah, cara menggunakannya dengan cara dipasang di bagian atas seperti ini, lalu ditekan bagian pompanya untuk menarik larutan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini ada pipet gondok. Fungsinya untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan ukuran pipet gondok di sini. Nah, cara penggunaannya sama dengan pipet volume tadi, yaitu menggunakan pompa sedot. Nah, cara penggunaannya menggunakan di atas. Selanjutnya di sini ada labu ukur. Ini untuk membuat dan mengencerkan larutan pada volume tertentu. Nah, ukurannya di sini ada 50, 100, 150 dan 200 ml. Lalu di sini ada gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur ini mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Nah, ukurannya ada 10, 50, 100 dan 150 ml. Selanjutnya ada corong. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi berupa pemasukan sampel bahan kecil ukuran bervariasi. Nah, di sini ukurannya tergantung diameter. Selanjutnya di sini ada piknometer. Fungsinya untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Nah, cara penggunaannya yaitu lihat berapa volume dari piknometernya. Biasanya ada yang bervolume 25 dan 50 ml. Kemudian timbang piknometer dalam keadaan kosong. Langkah selanjutnya, masukkan fluida yang akan diukur massa jenisnya ke dalam piknometer tersebut. Kemudian kalau sudah pas volumenya, piknometernya ditutup. Nah, setelah itu timbang massa piknometer yang berisi fluida. Hitung massa fluida yang dimasukkan dengan cara mengurangkan massa pikno berisi fluida dengan massa pikno yang kosong. Nah, untuk menghitungnya ini menggunakan rumus massa jenis. Selanjutnya di sini ada spatula. Spatula yang terbuat dari logam atau stainless digunakan untuk mengambil objek yang sudah diiris untuk sediaan mikroskop. Spatula politena atau tanduk digunakan sebagai sendok untuk mengambil bahan kimia yang padat. Nah, di sini ada dua sisi. Kemudian di sini ada kaca arloji. Nah, kaca arloji ini fungsinya untuk penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengangkat peralatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Nah, di sini ukurannya juga bervariasi. Kemudian ada cawan penguap.
Nah, cawan penguap ini fungsinya untuk merekam suhu tinggi, menggabungkan kertas saring, menguraikan bentuk gravimetri sehingga menjadi bentuk yang stabil. Nah, di sini juga mempunyai ukuran sesuai diameternya. Kemudian ada kertas perkamen. Nah, di sini fungsinya sebagai alat timbangan dalam proses menimbang bahan obat dalam jumlah kecil. Di apotek digunakan sebagai pembungkus serbuk racikan. Yang terakhir ada pinset. Fungsinya untuk menjepit benda-benda yang berukuran kecil. Ini adalah timbangan digital atau timbangan analitik. Berfungsi untuk menimbang atau menentukan massa dari senyawa atau bahan yang akan kita gunakan. Sebelum digunakan, jangan lupa untuk memastikan kebersihannya agar saat kita bekerja atau menimbang tidak terjadi kesalahan. Nah, sebelum digunakan, pastikan mengalir ke aliran listrik dengan cara mencok stop kontaknya. Kemudian, kita hidupkan tombol powernya. Setelah hidup, kita cek di sini water pass-nya. Nah, setelah water pass, kita tarkan atau kita zerokan. Kemudian, jika sudah selesai, kita masukkan wadah untuk bahan yang akan kita timbang. Kemudian jangan lupa kita zerokan lagi atau kita tarkan. Kemudian kita masukkan senyawa yang akan kita timbang. Nah, kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk membersihkan kembali timbangan yang digunakan. Kita matikan tombol power, lalu kita cabut aliran listriknya dengan mencabut stop kontaknya. Selanjutnya yaitu alat moisture analyzer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kadar air dengan prinsip gravimetri. Sebelum digunakan, pastikan alat dalam keadaan bersih. Kemudian kita alirkan ke aliran listrik. Lalu kita cek water pass. Setelah itu kita hidupkan tombol power. Setelah hidup, kita buka penutup atas. Lalu kita masukkan granul atau sampel. Nah, setelah dimasukkan maka akan muncul massa dan jangan lupa untuk mencatat. Kemudian kita ratakan terlebih dahulu. Setelah rata kita tutup. Kita tunggu selama 15 menit dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah 15 menit, maka akan muncul persentase kelembapan pada monitor. Lalu setelah digunakan, pastikan dalam keadaan bersih kembali dan cabut dari stop kontak. Selanjutnya, alat tap density tester. Alat ini berfungsi sebagai alat uji kompatibilitas untuk mengetahui kerapatan serbuk sebenarnya sebelum dikempam menjadi tablet. Serbuk yang akan digunakan kita masukkan ke dalam tabung dengan cara membuka tutup tabung, lalu mengunci rapat tabung tersebut, lalu kita alirkan ke aliran listrik dan kita hidupkan stop kontaknya. Sebelum itu kita atur waktu pada stopwatch, berapa lama akan kita gunakan waktu. Lalu di sini ada monitor untuk mengatur berapa kali putar dan hentakan. Nah, setelah itu jika waktu di stopwatch terhenti, kita matikan tombol power dan kita matikan stop kontaknya dan kita keluarkan serbuk, lalu kita buka penguncinya. Selanjutnya yaitu alat flow tester. Alat ini berfungsi untuk mengetahui sifat alir dari granul apakah baik untuk dilakukan proses selanjutnya seperti cetak tablet. Yang pertama, timbang 25 gram granul, tempatkan pada corong alat, uji waktu alir dalam keadaan tertutup. Kemudian yang kedua, buka penutupnya, biarkan granul mengalir. Yang ketiga, catat waktunya, gunakan stopwatch, satuannya yaitu gram per detik. Itulah video mengenai fungsi dan cara penggunaan alat laboratorium. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan pada masa pandemi ini dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Terima kasih.